Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik kelas 1A. MPM saya yaitu 125220009. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah Fisika Dasar dengan materi momentum dan involve. Yang dibahas pertama yaitu momentum. Momentum sendiri adalah hasil kali antara massa dan kecepatan serta merupakan besaran vektor. Arah vektor momentum searah dengan kecepatannya. Rumusnya yaitu P sama dengan M kali V. P sendiri yaitu momentum, M itu massa benda, V itu kecepatan. Lanjut. Nah, di sini yaitu ada gambar orang yang bermain bola. Suatu momentum selalu melibatkan sedikitnya dua benda atau lebih. Misalnya bola A dan bola B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum massa A kali kecepatan A. Dan bola B gerak mendatar ke kiri dengan momentum massa benda B kecepatan benda B. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Lanjut, di sini yaitu ada gambar. Gambar di sini yaitu gaya-gaya interaksi pada bola selama tumbukan berlangsung. Nah, pada gambar yang pertama yaitu pada di atas yaitu massa benda 1 yaitu bola pertama dengan kecepatan massa benda 1 yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan massa benda 2 yaitu bola kedua kecepatan benda 2 yaitu yang sebelah kanan. Lalu yang di bawahnya yaitu massa benda 1 akan melewati massa benda 2. Jadi akan terjadi tumbukan dengan kecepatan kecepatan 1 dan kecepatan 2, massa benda 2. Nah, lanjut. Setelah tadi terjadinya tumbukan, di sini di gambar selanjutnya yaitu momentum partikel setelah tumbukan. Dari peristiwa tumbukan mendatar di atas atau yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini dikenal dengan nama hukum kekekalan momentum linear. Jadi dia tuh saling lewatin guys. Massa benda 1 dari ke kiri jadi ke kanan. Enggak, jadi putar balik itu. Kayak mantul, memantulkan diri sendiri. Karena dia saling tabrakan jadi mantul. Tabrakan itu tumbukan ya guys. Oke, kita lanjut. Di sini yaitu ada contoh soal momentum. Soalnya yaitu sebuah mobil massanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum mobil tersebut? Nah, yang ditanya yaitu besarnya momentum, berarti P. Nah, yang diketahui pada contoh soal ini, yaitu massa benda. Massa benda yang dimaksud yaitu mobil. Massa bendanya yaitu 1 ton. Nah, dari 1 ton ini diubah menjadi kilogram, berarti 1000 kilogram. Nah, di sini terus yang diketahui V itu kecepatan mobil. 90 km per jam. Diubah ke meter, jadi 20 meter per second. Nah, penyelesaiannya yaitu P. Rumusnya yaitu P sama dengan P itu momentum sama dengan massa benda dikali kecepatan. Massa bendanya tadi yaitu dari 1 ton diubah ke kilogram. Jadi 1000 kali 25. 25 asalnya dari 90 km per jam diubah ke meter. Hasilnya yaitu 25.000 Newton per Newton detik atau second. Newton second. NS. Lanjut. Nah, yang kedua yang saya akan bahas yaitu impuls.
Impuls sendiri adalah hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak. Rumusnya yaitu I sama dengan F kali delta T. I itu impuls, F itu gaya impuls, delta T itu selang waktu. Delta T yaitu segitiga ya di sini. Nah, T-nya itu waktu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada studi kasus impuls. Impuls atau apa? Nah, di sini yaitu seorang pemain kasti memukul bola yang masanya 0,2 kg. Bola tersebut awalnya diam. Kemudian, setelah dipukul, kecepatannya menjadi 18 meter per second. Wes, jadi bergerak. Jauh gitu, guys. Nah, jika lama kontak antara tongkat dan bola selama 0,5 detik, hitunglah. Yang pertama yaitu besar impuls yang diterima bola. Yang kedua itu besar gaya rata-rata yang diberikan tongkat pada bola. Yang dimaksud jika lama kontak antara tongkat yaitu ketika tongkat memukul bola kecepatannya menjadi 0,15 detik. Nah, yang diketahui yaitu massa benda yang dimaksud yaitu bola kasti ya guys, 0,2 kg. Kecepatan pertamanya yaitu 0 meter per detik atau second. Yang kedua yaitu yang ketahui pada studi kasusnya yaitu kecepatan kedua. Kecepatan kedua yaitu setelah bola dipukul menjadi 18 meter per second atau 18 meter per detik. Lalu pada tongkat memukul bola, menyentuh bola, kecepatannya 0,15 detik. Nah, yang pertama dicari atau yang dihitung yaitu impulsnya. Rumusnya yaitu impuls sama dengan massa benda dikali kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, impuls sama dengan massa bendanya yaitu 0,2. Terus kecepatan pertamanya yaitu kecepatan kedua 18 meter per detik dikurangi kecepatan pertama yaitu 0 sama dengan 3,6 Newton second. Nah, yang kedua yang dicari yaitu hitung gaya rata-rata. Rumusnya yaitu gaya impuls sama dengan impuls per delta T atau impuls per selang waktu. Sama dengan impulsnya itu tadi yang di atas 3,6 Newton second. Per delta T-nya yaitu 0,15 sama dengan 25 Newton. Nah, lanjut. Di sini. Jadi, kesimpulannya yaitu, jadi impuls merupakan hasil kali gaya dengan waktu kontak semakin cepat perubahan momentum terjadi, semakin besar gaya yang dialami benda. Dalam kasus ini, meskipun impuls kecil, gaya tetap terasa nyata karena terjadi pada waktu yang sangat singkat. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Gaya sebesar 100 Newton bekerja selama 5 sekon atau 5 detik pada benda yang diem. Berapakah impuls yang diberikan pada benda tersebut? Nah, yang diketahui berarti F. F itu gaya impulsnya. Berarti 100 NF, F Newton lah. Terus ada delta T, yaitu delta T itu selang waktunya yaitu 5 detik. Yang ditanya yaitu impulsnya. I sama dengan tanda tanya. Nah, di sini memakai rumus impuls sama dengan gaya impuls dikali delta T. Gaya impuls sendiri yaitu yang diketahui 100 dikali delta T-nya 5 detik sama dengan 500. 5 kali 1, 5, 0-nya 2 dimasukin. Selanjutnya yaitu hubungan momentum dan impuls. Nah, yang pertama ada rumus hubungan impuls dan momentum, yaitu gaya impuls dikali delta T sama dengan M dikali kecepatan 1 dikurangi kecepatan pertama. Selanjutnya itu yang kedua ada rumus hukum 2 Newton bentuk momentum. Rumusnya yaitu gaya impuls sama dengan delta T dikali delta momentum. Lanjut. Hukum kekekalan momentum.
Hukum kekekalan momentum tersebut berbunyi jumlah momentum sesaat sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Lanjut, ini rumusnya ya guys. Momentum 1 ditambah momentum 2 dikurangi momentum X1 ditambah momentum X2. Kalian bisa pelajari. Terus yang selanjutnya itu tadi kan ini, jadi ini. Nah, tumbukan atau yang selanjutnya itu akan bahas tumbukan. Tumbukan sendiri atau lentingan dapat dikatakan juga sebagai pantulan atau tabrakan. Karena tabrakan enggak sih, pantulan. Lebih tepatnya pantulan. Karena terjadi pada dua buah benda yang saling berpadu atau memantul akibat dari paduan tersebut. Contoh kecilnya yaitu sebuah kelereng. Kalau pas masih kecil itu kan memain kelereng tuh. Jadi kelereng itu ibaratnya bola massa benda 1 bertemu dengan massa benda 2 yang akan didorong oleh jari kita. Jadi sebuah pantulan. Itu. Pembagian jenis-jenis tumbukan tergantung nilai koefisien kelentingannya atau ketumbukannya. Nilai koefisien restitusi berkisar antara 0 sampai 1. Nah, rumus koefisien restitusi yaitu E sama dengan U X2 dikurangi U X1 per U2 dikurangi U1. Selanjutnya yaitu, nah, tumbukan itu ada beberapa macam guys. Yang pertama itu tumbukan lenting sempurna. Yang pertama yaitu syaratnya itu berlaku hukum kekekalan momentum. Bukan syarat sih, apa ya ini tuh sebutannya tuh. Mohon maaf saya lupa. Yang pertama itu berlaku hukum kekekalan momentum, yang kedua itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yang ketiga yaitu nilai koefisien restitusi E sama dengan 1. Jadi E itu nilai restitusi, koefisien, E itu koefisien. Nah, terdapat ilustrasi dua benda A dan B yang bertumbukan dengan massa dan kecepatan awal lalu bergerak. Ya, di sini di bawah itu ada gambarannya. Oke, dapat dipahami. Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Yang pertama yaitu berlaku hukum kekekalan momentum, kayak yang pertama itu, kayak yang sebelumnya. Nah, yang kedua tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga nilai koefisiennya yaitu 0 lebih dari E kurang dari nilai koefisien restitusi 0 E1 yaitu, nah, nilai koefisien restitusi 0 kurang dari E kurang dari 1. Nah, selanjutnya itu yang keempat, hanya salah satu benda yang menumbuk dan memantul. Yang kelima yaitu koefisien restitusi vertikal lenting sebagian. Oke. Sebelumnya saya mau minta maaf tadi wifi kosnya mati karena hujan. Saya sebelumnya mohon maaf Ibu karena ada kesalahan sedikit. Mohon izin. Oke, kita lanjut ke rumus. Rumusnya itu E sama dengan H1 akar H1 per H2 H0 sama dengan akar H2 per H1. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama itu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga yaitu nilai koefisien restitusi E sama dengan 0. Tadi kan yang sebelumnya itu E kurang dari E 0
kurang dari kurang dari 1. Nah, yang ini yaitu sama dengan langsung 0. Selanjutnya itu setelah tumbukan dua benda menjadi satu sehingga kecepatan setelah tumbukan sama rata semuanya. Lanjut di sini. Thank you. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah mengucap atau salah kata. Mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.